Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapuri Ajijah dari Manajemen K, NIM 3402180370. Di sini saya akan presentasikan pemberlakuan restrukturisasi perusahaan di Indonesia. Menurut Tarigan menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan kegiatan dan tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengubah struktur perusahaan melalui perbaikan untuk mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada di dalam perusahaan. Restrukturisasi perusahaan sebenarnya tak harus menunggu perusahaan menurun, namun dapat dilakukan setiap kali agar perusahaan dapat bersaing dan tumbuh berkembang. Dalam keadaan normal, perusahaan perlu melakukan pembenahan dan perbaikan supaya dapat terus unggul dalam persaingan atau paling tidak dapat bertahan. Bentuk-bentuk restrukturisasi. Yang pertama adalah merger. Merger adalah suatu keberlangsungan adanya penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang terus berlanjut sesuai aktivitasnya, dan yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau lebih memilih untuk bubar. Yang kedua, akuisisi. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha atau bisa juga disebut dengan pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi, dan itu akan berdampak kepada beralihnya suatu pengendalian atas perusahaan yang telah diambil alih. Yang ketiga, divestitur atau divestasi merupakan suatu kegiatan dalam menjual maupun melakukan pemisahan beberapa jenis aset dan unit bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis restrukturisasi. Restrukturisasi yang pertama adalah restrukturisasi portofolio atau aset. Merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya karakteristik perusahaan menjadi semakin baik. Yang kedua adalah restrukturisasi modal atau keuangan. Merupakan penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi lebih sehat. Yang ketiga adalah restrukturisasi manajemen atau organisasi. Merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, serta sistem operasional dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah mengenai organisasi. Tujuan utama restrukturisasi adalah untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang telah go publik, memaksimalisasi nilai perusahaan dicirikan dengan tingginya harga saham perusahaan, dan harga tersebut dapat bertengger pada tingkat atas. Selanjutnya adalah strategi restrukturisasi. Yang pertama adalah downsizing, yaitu pengurangan jumlah tenaga kerja pada perusahaan, dan terkadang jumlah unit operasi, tetapi itu tidak mungkin merubah komposisi bisnis perusahaan di portofolio. Selanjutnya adalah downscoping, adalah pelepasan, pembagian atau cara-cara lain untuk menghapus bisnis yang tidak berkaitan dengan inti dari perusahaan. Ini adalah leverage buyout, yaitu strategi restrukturisasi di mana satu pihak membeli seluruh aktiva perusahaan agar perusahaan menjadi milik pribadi. Alasan perusahaan melakukan restrukturisasi adalah suatu bisnis perusahaan akan memberikan sinergi yang positif apabila ada perubahan strategi diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Pada saat perusahaan memperlihatkan suatu kinerja yang buruk, maka perlu adanya akuisisi dan restrukturisasi operasional dengan tujuan dapat menstabilkan bisnis perusahaan. Restrukturisasi pada dasarnya memiliki tujuan dalam memberikan suatu perubahan bagi lingkungan bisnis perusahaan. Strategi restrukturisasi merubah komposisi bisnis portofolio perusahaan. Restrukturisasi perusahaan hal biasa terjadi di dunia usaha saat ini. Perusahaan menata ulang divisi usahanya, merestrukturisasi aset, dan memperbarui operasional perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan. Tindakan tersebut memfasilitasi perusahaan untuk bereaksi dengan lebih cepat dan lebih efektif terhadap peluang baru dan adanya tekanan tidak diantisipasi.